Itu, jualan nasgor Ratna sudah mulai buka. Tak lama, datang Bu Rumi dan anaknya Damar, langganan yang hampir tiap hari mampir beli nasi goreng. Mi, pagi banget ya hari ini. Biasanya jam 7 baru nongol. Ini setengah 7 udah di sini. Iya Ratna, kebetulan anak saya ada les pagi, jadi harus sarapan lebih awal, takut telat katanya. Wah, rajin banget tuh si Damar. Masih kecil tapi udah semangat belajar. Jarang-jarang tuh anak sekarang. Iya, saya juga kaget dia semangat banget. Katanya mau kejar peringkat 1. Saya dukung aja deh. Betul. Yaudah, yang biasa ya bu. Nasi goreng sebungkus, gak pedes. Iya, tapi jangan lupa tambahin kerupuknya. Kemarin saya lupa minta. Damar ngambek deh. Ya, saya tambahin sekarang. Kerupuknya yang udah digoreng atau yang masih keras digigit. Yang udah digoreng dong Ratna. Mau ngasih makan anak? Apa ngajak tanding gulat kalau keras gitu? Iya ya. Lagi rame sekolahnya Damar sekarang. Rame banget. Katanya bentar lagi ada lomba cerdas cermat juga. Dia daftar sendiri loh, saya nggak nyuruh. Ah, keren. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau dapat dukungan ibu kayak Bu Rumi, pasti maju. Saya mah dukung semampunya aja Ratna. Tapi soal makan, saya maunya yang aman dan sehat. Iya, bener-bener. Saya juga selalu jaga kualitas, Bu. Saya pakai bahan-bahan yang bagus kok. Iya, saya percaya. Makanya saya sering kesini. Rasanya juga cocok di lidah. Makasih ya, Bu. Saya seneng banget ada pelanggan setia kayak Ibu. Duh, nasi gorengnya udah jadi belum? Aku lapar nih, nanti telat. Udah sabar Dan. Ini juga Ratna lagi masak. Gak bisa sulap dia. Bentar lagi ya, Damar. Lagi saya aduk nih. Nih lihat, wangi kan? Iya sih wangi, tapi kerupuknya jangan lupa ya. Kemarin aku nyariin loh. Duh, iya ya. Udah disiapin kok. Ini nih kerupuknya, aman. Udah selesai Ratna. Sebar sekalian ya, buru-buru juga ini. Udah, Bu. Ini nasi gorengnya, masih hangat. Hati-hati bawa motornya ya, Bu. Iya, makasih banyak ya Ratna. Saya jalan dulu. Pasti saya tunggu. Semangat ya. Waktu berlalu, Ratna sudah mau selesai dan menutup lapaknya. Mama langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat. Ternyata Bu Rumi. Ratna, masih ada nasi gorengnya enggak? Ya Allah, Bu Rumi. Saya udah matiin kompor. Tinggal beresin meja aja ini. Aduh, padahal saya niat banget pengen bungkus 1. Damar pulang les, lapar katanya. Saya pikir masih sempat. Maaf ya, Bu. Tadi juga gak nyangka habis cepet gini. Biasanya masih sisa 1-2 porsi. Ya udah deh. Tapi saya boleh duduk bentar enggak? Kaki saya pegel dari buru-buru. Ya, Bu, boleh banget. Nih kursinya saya rap dulu. Bentar ya. Nggak usah repot Ratna. Saya juga bukan tamu kehormatan. Gak apa-apa, Bu. Ibu tuh tamu rezeki saya. Harus dijaga. Aduh, bisa aja kamu. Saya penasaran Ratna. Kamu ini kan uhti, jilbabnya syar'i. Kadang saya lihat kamu sambil zikir juga waktu nganggep pembeli. Tapi kok jualannya nasi goreng? Iya sih, Bu. Banyak juga yang nanya begitu. Bukan nyindir loh ya. Saya justru salut. Biasa kan, uti-uti yang saya kenal buka toko hijab, jualan kurma, atau sabun-sabun sunnah gitu. Kamu beda sendiri. Saya sempat mikir juga sih itu, tapi rezekinya malah seret. Terus, suatu malam, saya sholat istikharah, minta petunjuk. Besoknya, saya kepikiran nasi goreng. Nasi goreng muncul dari istikharah. Iya, anehnya kedengarannya, tapi saya anggap itu petunjuk. Soalnya dari kecil, saya suka bantu ibu masak nasi goreng buat jualan di sekolah. Oh, jadi ini semacam jalan balik ya? Balik ke awal gitu? Ya gitulah, saya pikir selama halal, bersih dan gak tipu-tipu, ya kenapa enggak? Tapi kan kamu masaknya di tempat umum nih, banyak laki-laki lewat. Saya usahain jaga diri, Bu. Pakai baju longgar, sarung tangan. Ya saya gak mau salah-salahan. Kamu nggak ngerasa minder gitu? Maksud saya, ada tekanan juga kan dari lingkungan, dari uti-uti yang lain? Enggak juga sih. Cuman pernah ada nyindir saya, katanya sejualan duniawi.
Padahal justru kamu kerja keras sendiri, bukan ngandelin ngemis atau apapun. Iya Bu, saya mah hidup sendiri. Orang tua udah nggak ada, ya mandirilah. Wah, saya makin kagum. Jujur aja, saya aja kadang masih suka ngeluh. Padahal hidup saya jadi lebih ringan. Kita semua punya ujian masing-masing Bu. Tapi saya percaya selama niatnya baik, Allah pasti kasih jalan. Duh, andai aja semua uti kayak kamu, gak gengsi, gak nyinyir, gak sok suci. Saya juga masih banyak kurangnya Bu. Kadang capek, bosen, tapi ya balik lagi. Ini ikhtiar saya. Kalau besok saya pesan 2 bungkus, bisa. Takut kehabisan lagi. Bisa banget Bu, kabarin aja. Biar saya sisihin. Makasih ya Retna, saya pamit dulu deh. Takut Damar udah nungguin. Hati-hati ya Bu. Maaf banget gak kebagian. Gak apa-apa, saya udah ngobrol sama kamu, lumayan, dapat pencerahan juga. Alhamdulillah, sampai ketemu besok Bu. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Ratna ke pasar untuk membeli keperluan dagang. Tapi tiba-tiba, adik lelakinya menelpon. Halo Rifki, tumben nelpon. Kakak lagi ada uang nggak? Tolong banget, aku butuh. Hah? Ada apa Rif? Suaramu kayak orang panik. Aku utang ke temen kak. Tadi motorku jatuh, harus ganti spion sama lampu. Uangnya nggak cukup. Emangnya kamu bawa motor siapa? Motor pinjaman kantor kak. Kalau nggak aku ganti, nanti aku bisa dipecat. Astagfirullah, terus kamu butuh berapa? 2 juta kak. Aku janji nanti aku ganti. Tapi tolong banget kak. Aku nggak tahu mau minta tolong ke siapa lagi. Rif, kakak juga lagi pas-pasan. Ini aja uang belanja, buat bahan besok belum dibelanjain. Kakak pinjemin dulu aja kak. Nanti bulan depan aku balikin kok. Demi Allah, aku udah bingung banget nih. Ya Allah, ya udah, kakak transfer sekarang. Tapi janji ya, jaga kerjaanmu baik-baik. Jangan bikin panik lagi kayak gini. Iya kak, makasih banget ya. Kakak penyelamat aku deh. Maaf ya kak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tinggal segini. Buat beli beras aja nggak cukup. Apalagi minyak, telur, bumbu. Apa harus pinjem ya? Tapi kan ke siapa? Semua orang juga lagi susah. Wah, itu kayaknya minyak goreng. Tapi kok baunya aneh? Saat dia bertanya lebih lanjut, ternyata minyaknya sangat murah. Namun, itu adalah minyak babi. Ratna berpikir sejenak. Gak mungkin aku beli itu. Mana bisa aku jual makanan pakai minyak haram. Tapi kalau gak jualan besok, gimana? Gak apa-apa lah, sekali aja. Kalau udah balik modal aku tobat. Akhirnya Ratna membelinya. Ia pun pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat sisa nasi yang sudah mulai basi di dapur. Aduh, udah mau basi. Tapi warnanya masih putih, gak kelihatan parah. Kalau aku goreng pakai bumbu banyak, orang gak bakal tahu kan? Cuma sekali ini aja lah. Ya Allah, adikku butuh, aku juga butuh. Rezeki harus dicari. Keesokan harinya, Burmi pelanggan setianya pun datang. Assalamualaikum Retna. Waalaikumsalam Bu Rumi. Wah, hari ini semangat banget ya paginya. Damar bangun lebih pagi, katanya lapar berat. Jadi saya langsung ke sini, takut kehabisan lagi. Iya. Untung tadi saya masaknya gak banyak kan. Wah, bagus tuh. Emang makin hari kamu makin ramai ya? Rezeki kamu mengalir terus. Amin Bu. Ya walaupun kadang, ya gitulah. Kadang kenapa? Kadang ada aja ujiannya Bu. Tapi ya saya jalanin aja. Semua orang juga ada usianya. Tapi kamu tuh saya lihat tekun banget. Sampai saya iri kadang. Duh, jangan iri Bu. Saya juga masih banyak belajar. Tapi emang ya, dagang itu capeknya bukan cuma di fisik, kadang di hati juga. Iya Bu, betul banget. Apalagi kalau udah urusan bahan. Maksudnya? Maksud saya tuh bahan tuh kadang naik turun harganya Bu. Jadi susah jaga kualitas. Oh iya ya, saya ngerti. Sekarang aja minyak mahal banget. Kamu tahan sama harga kemarin aja bikin saya heran. Ya Bu, ya gitulah. Itu, kamu dapat dari mana sih minyaknya?
Kayaknya lebih harum dari biasanya. Ini enggak kok Bu, sama aja minyak biasa. Cuma saya ganti merek aja. Oh, pantas. Tapi harumnya tuh khas banget. Saya kira kamu punya resep rahasia. Ya bisa dibilang resepnya khusus lah. Ratna, kamu nggak apa-apa? Dari tadi kayaknya kok jawabnya bingung. Maaf Bu, saya semalam kurang tidur, banyak pikiran. Pasti capek ya. Saya doain semoga semua dilancarkan. Amin, makasih banyak Bu. Tapi serius deh, kamu makin jago masaknya ini. Hah, beneran ya Bu? Ya, saya sebagai ibu ya berharap aja kamu selalu jaga kejujuran. Iya Bu, saya selalu begitu kok. Soalnya kan makanan itu langsung masuk ke badan orang. Jadi tanggung jawabnya lebih berat. Iya Bu, saya tahu kok. Ya udah deh, ini saya bayar ya. 1 porsi buat Damar. Mungkin besok pesan lebih. Soalnya sekarang Damar boleh minta sarapan yang lebih juga. Wah, saya seneng banget dengernya Bu. Makasih banyak ya. Sama-sama Ratna, semangat terus ya. Jangan sampai tergoda ke hal yang aneh. Ya, iya Bu. Esoknya seperti biasa ia berjualan. Tapi hari itu Burumi tidak datang. Kok Burumi nggak datang ya? Biasanya paling rajin. Setelah berjualan hari itu, ia memutuskan untuk mengunjungi. Assalamualaikum Burumi. Waalaikumsalam. Ratna? Ya Bu, saya mau mampir aja. Tadi pagi saya nungguin. Kok Ibu nggak datang? Saya nggak sempet ke kamu. Damar sakit dari subuh tadi. Hah? Sakit apa Bu? Dia muntah-muntah terus. Perutnya katanya sakit banget. Saya panik Ratna. Udah saya kasih obat masuk angin, tapi belum baikan. Ya Allah, Damar makannya apa kemarin? Yaitu, paling naskor kamu. Terus sisanya saya nggak tahu. Maksud saya, selain dari saya Bu, mungkin di sekolah jajan sembarangan? Bisa jadi sih. Dia kadang suka jajan cilok di depan gerbang sekolah. Saya udah sering larang, tapi namanya juga anak-anak. Iya Bu, mungkin itu penyebabnya. Soalnya kalau nasi goreng dari saya, insya Allah bersih lah. Iya, saya yakin kok. Selama ini nggak ada masalah juga kan? Iya Bu, saya sedih loh dengar Damar sakit. Soalnya saya udah anggap dia kayak adik sendiri. Makasih ya Ratna, kamu perhatian banget. Saya doain cepat sembuh ya Bu. Besok saya bawain bubur buat Damar ya, biar nggak terlalu berat makannya. Wah, makasih banget Ratna. Tapi nggak usah repot-repot. Gak repot kok Bu, saya ikhlas. Anggap aja ini bentuk syukur saya karena punya pelanggan kayak Ibu. Duh, kamu tuh emang baik banget ya hatinya. Makasih Bu. Yaudah ya, saya pamit dulu. Nanti kalau butuh apa-apa, kabari saya aja. Iya Ratna, makasih udah mampir. Doain Damar ya. Pasti Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari demi hari berlalu. Saat itu, Ratna tengah menyiapkan jualannya ketika Burumi datang dengan wajah gelisah. Burumi? Wah, saya kira Ibu gak sempat keluar rumah. Ada apa Bu? Maaf ya Ratna, saya angkat ke sini. Saya butuh ngobrol. Yaudah Bu, sini. Saya habis bersihin bawang. Saya sebenarnya lagi bingung. Damar belum sembuh. Belum? Iya, malah tadi pagi dia muntah-muntah. Wajahnya pucat banget, makan susah. Saya benar-benar khawatir. Ya Allah, saya kira udah mendingan. Sekarang malah makin parah. Saya udah bawa ke klinik. Katanya pencernaannya sensitif. Beneran dia gak makan yang aneh-aneh Bu? Ya Damar bilangnya enggak kalau di sekolah. Pokoknya hari itu paling naskor sama di sekolah doang dia kan. Bu, saya yakin makanan saya bersih kok. Saya selalu jaga itu. Iya. Tapi kamu tahu sendiri kan, kadang bahan-bahan tuh kalau udah lama bisa bikin masalah juga. Iya Bu, saya ngerti kok. Tapi saya gak pernah sengaja kok. Saya gak bilang kamu sengaja. Tapi Damar tuh anak saya satu-satunya, jadi saya takut. Saya juga sayang sama Damar Bu. Sumpah, saya gak akan kasih makanan yang bahaya. Tapi mungkin apa? Mungkin dia bisa coba minum rebusan daun jambu. Dulu saya juga pernah kayak gitu, muntah-muntah gak jelas. Terus ibu saya kasih rebusan daun jambu sama jahe. Air daun jambu? Iya Bu, cuma direbus aja. Rasanya gak pahit sih, tapi lumayan nahan mual. Gak langsung sembuh, tapi bantu. Saya udah bingung harus apa lagi. Mau ke rumah sakit, tapi biaya gak kecil. Kalau Ibu mau,
saya bisa bantu cariin daunnya. Wah, beneran? Iya Bu, gak usah sungkan. Saya ikut khawatir juga kok. Ya Allah, kamu baik banget Ratna. Ya, saya cuma pengen Damar cepat sembuh Bu. Ya udah, makasih ya Ratna. Saya pulang dulu deh. Nanti kabarin ya kalau udah dapet. Ya Bu, cariin kok. Sekarang juga. Makasih Ratna. Saat Bu Rumi pergi, Ratna pun terpaku. Ya Allah, aku makin takut. Jangan-jangan bener itu semua karena nasi itu atau minyaknya. Tapi kan aku udah niat bantu. Semoga ini bisa nebus kesalahan kemarin. Saat Ratna sedang mencari daun itu, tiba-tiba ia mencium bau busuk. Wah, bau apa nih? Kok menyengat banget? Ah, gak enak perasaan aku. Udahlah, pulang aja. Sesampainya di rumah, dapurnya berantakan. Ya Allah, ini kenapa? Siapa yang masuk ke sini? Ia melangkah ke dalam, tidak sadar bahwa di bawah kakinya ada tumpahan minyak pepi. Astagfirullah. Kepalanya membentur keras ke sisi meja kayu. Tubuhnya tergeletak tak bergerak. Pagi berikutnya, Ratna terbangun. Ya Allah, Tangisnya pun pecah. ampuni aku ya Rob. Aku hilaf. Aku udah jolimin orang yang percaya sama aku. Aku jolimin anak kecil yang gak tahu apa-apa. Ia pun melaksanakan salat. Aku janji gak akan sentuh yang haram lagi. Aku mau perbaikin semuanya. Setelah itu, ia pun datang ke rumah Bu Rumi. Assalamualaikum Bu Rumi. Waalaikumsalam Ratna. Ya Allah, kamu kenapa? Pucat banget. Gak apa-apa Bu, saya mau ketemu Damar. Dia masih lemas, tapi tadi udah bisa senyum dikit. Alhamdulillah, ini saya bawain obatnya Bu. Tanya, semoga bisa bantu ya. Makasih banyak Ratna. Bu, saya mau jujur sesuatu. Jujur soal apa? Saya waktu itu karena terpaksa saya masak pakai bahan yang gak layak. Maksud kamu apa? Saya gak bisa cerita semua. Tapi mungkin nasi goreng itu yang bikin Damar sakit. Astagfirullah, Ratna. Saya gak ada niat jahat Bu. Tapi malam itu saya ditelepon adik saya minta tolong. Uang saya habis, jadi saya panik. Tapi kenapa kamu gak bilang ke saya? Saya bisa bantu. Saya malu Bu. Dan sekarang saya nyesel banget. Kemarin saya jatuh, kepala saya kebentur. Pagi ini saya bangun dengan hati yang kayak ditampar. Saya takut banget. Ratna, Saya udah sholat tobat Bu. Saya gak akan jualan pakai cara kayak kemarin lagi. Ini semua saya kasih ke Damar. Saya gak bisa maafin diri sendiri kalau dia kenapa-napa. ya ampun Ratna. Saya kaget banget dengernya. Saya minta maaf ya Bu. Saya maafin kamu Ratna. Tapi tolong jangan diulangi lagi ya. Insya Allah Bu, saya janji. Kamu masih bisa berubah kok. Makasih ya Bu udah mau dengerin saya. Yaudah, sekarang kita jenguk Damar ya. Dia pasti seneng liat kamu datang. Boleh Bu. Saya juga pengen minta maaf langsung ke dia. Dengan langkah pelan, Ratna mengikuti Bu Rumi ke dalam rumah. Dan di hari itu, Ratna akhirnya belajar arti dari kejujuran.